Kalau dari dalil Hindu, Bapak jangan itu, bukan lu kartunya Bapak. Dalil Hindu. Ini jangan jadi perang sekte nih. Ketika lu ngelihat sebuah keresahan, suarakan, jadikan gagasan, tumbuhkan gerakan, dan di situ pasti akan ada perubahan yang tercipta. Mantep nih orang nih, mantep. Luhut apa Hotman Paris? Hotman Paris sih. Hotman Paris. Iya. Dia Kenapa? bicaranya lebih baik. Oh, berarti gak bagus. Milih Natalio. Lebih baik. Bang, kok tunggu? Bicara tentang HAM tuh harus kita sendirinya yang adil, Bang. Iya, benar. Jangan kita doang yang pengen dipenuhi, tapi kita juga menuhin. Kita tuh kalau negara buat salah, kita tuh terlalu pengen viralkan ini dari adjustment. Tapi ketika negara buat baik, kita nggak mau memviralkannya. Aduh, main Uno dulu kita brother. Boleh lah. Bisa main Uno kan? Ayo. Gue bisa main gaplek dong. Mau main gaplek. Sangat judol, tapi nggak judol. Tapi Mas Hildan, kita tuh sekarang lengkap. Baginya berapa sih berdua ini? Bebas lah 5. 7. 7 aja lah biar Oke. lebih banyak di obrolannya. Soalnya aku suka Ronaldo, Bang. Oh, siap. Waduh, gue suka Messi, Gi. 10 ya. Emang dia acak ya? Acak aja, Bos. Acak ya. Acak aja. Nah, jadi Mas, kita ini lengkap, Mas, komposisinya di sini. Satu ada presiden, nah, satu ada DPR. Nah, kita berdua rakyatnya, Mas. Ya, Jadi lengkap. Ya, Presiden lengkap yang- sekali. Lo habis baik dari Sumut gua. Balik melihat masyarakat di sana, Bang. Wes. Kenapa masyarakat di sana tuh? Ada yang 3 hari 4 hari belum makan. Kalau nggak kita yang turun siapa lagi, Bang? Yes. Emang pemerintah nggak turun, bro? Hah? Pemerintah nggak turun? Kontak darurat juga nggak ada, Bang. Masa ada satu daerah bilang kita nanya nih daerah yang belum dapat mana, udah kirim aja ke kantor kami biar kami yang nyalurkan. Kenapa nunggu kami? Sih. Sambil ini Rada berani bapak ya? Hah? Berani, Pak. Tapi dia bawa nama DPR loh kemarin ini ya. Datang ke Sumut sebagai perwakilan DPR kan? DPR, Disabilitas Perwakilan Rakyat. sambil mikul beras gak? Sanggup, Bang. Tapi udah nyoba kan? Udah nyoba. Gagal tapi. Ini siapa yang jalan? Gua dulu lah ya. Dulu. Nah, Nah, 4. Ini lagi. 5. Tapi gimana? Mikul beras tapi gimana? Kayaknya gimmick deh itu. Kayaknya kalau mikul kan semua bawa ya, nggak dia doang ya. Iya. Nggak gampang juga kan gimmick artinya kan? Perlu effort juga kan? Iyalah kan. Itu ya makanya lu Terus harga itu. cara pengambilan gambar juga harus bagus kan. Sekarang berat sih. Kenapa tuh? Berat. jadi lo ngeliat akhir-akhir becananya gimana bro? Ngeliat politisi-politisi kita. Ini Ya. 2, Bang. Dua. 2. Gua nih. Ya. 2 Ya. oren. Kalau gue sih ngelihatnya hari ini kayak pertama keabsenan sih kalau gue yang paling sorotin. Bahwa memang logika di sosmed sama logika prosedural itu kan beda ya memang. Karena kalau prosedural itu ya harus ngumpulin bukti, harus analisis mungkin. Tapi ya masyarakat hari ini tuh butuh kehadiran. Kehadirannya. Dan hari ini ya menurut gue negara gak hadir sih. Dalam waktu yang paling kritis 0-24 jam sehari. Baru hari ini ya akhirnya ya kesulitan sendiri gitu menerjemahin kemarahan masyarakat. Itu sih Bang. Tapi ini Anggi yang udah langsung turun ke lapangan gimana Anggi? Melihat kehadiran dari negara itu. Nah, ini hadirnya mereka datang ke sana atau kerjanya? Apapun lah. Kalau kerjanya kayaknya di beberapa tempat masih belum deh. Tapi kalau bantuan kayaknya dari masyarakat juga udah terpenuhi sebenarnya. Mungkin kayak Pere Ruandi itu 10M satu malam kan? Iya. Nah itu sebenarnya kayak karena kayak kalau mereka datang saya juga nggak terlalu penting banget. Gila bapak radikal sekali. Bang untuk apa Bang? Tapi kan ini juga momen-momen nih ya. Ini juga mau hari HAM nih. Ya kan. Lo sebagai difabel yang termarginalkan, tertindas oleh stigma masyarakat dan semacamnya, lo mana HAM gimana sih sebenarnya sekarang? Kayak gimana ya Bang? Sebenarnya kalau kita ngambil dari jarak pendeknya, mungkin nggak terlalu, tapi kayak aku kayaknya efek jangka panjangnya dari HAM itu deh. Oh, gimana tuh? Kayak aku kan karena kecelakaan karena kabut asap Riau kan. Nah itu kan
dari mereka kayak membabat hutan, bakar hutan itu kan hak kita untuk hidup sehat hancur, bernapas, kecelakaan gara-gara kabut asapnya itu. Jadi sebenarnya jangka panjang itu banyak banget dari hal-hal kecil itu. Nah kalau lo gimana memaknai hari HAM nih bentar lagi nih? Waduh. Karena kan, sorry Yan, Ya. Gen Z sekarang tuh kan kayaknya pada kenceng banget gitu ngomongin HAM. Kayak semuanya tuh paham betul nih tentang isu hak asasi ini gitu. Kelihatan lah ketika misalnya masyarakat mendapatkan ketidakadilan gitu ya, entah dari manapun ya, pihak-pihak oknum-oknum. Nah itu Gen Z itu yang paling kenceng gue lihat bersuara. Lalu nih sebagai perwakilan Gen Z gimana nih melihat Gen Z dengan HAM itu? Dibanding perwakilan Gen Z, gue perwakilan diri sendiri gue dulu aja. Boleh. Kenapa tuh? Oh ini bagus Pak, punya kesadaran untuk tidak mengklaim sesuatu Pak. Luar biasa ini presiden. Jadi siapa Pak mengklaim sesuatu Pak? Iya. Saya. Disabilitas perwakilan rakyat. Oke, gue menarik. Gimana nih Yan? Gimana Yan? Iya, gue tuh dulu sangat mengagung-agungkan kebebasan. Oke. Gue merasa, ya sampai sekarang gue aman gitu, menyuarakan apapun, kita kritis di sosmed, terus kayaknya menyampaikan hak suara kita kayaknya aman-aman aja gitu. Ya memang di satu sisi kayak kulihat hari ini ternyata kayak gue melihat di satu sisi lain dari kebebasan itu sendiri. Bahwa hari ini ternyata jangan-jangan yang gue lihat itu bukan kebebasan tapi gue merasa bebas. Oke. Dan ya sialnya gue nggak tahu akhirnya kayak gue melihat kebebasan itu sendiri ternyata bukan hanya tentang hak bersuara, hak menyatakan pendapat, hak untuk kita berpartisipasi, hak untuk berkumpul. Tapi lebih jauh daripada itu, gue ngelihat akhirnya hari ini belum ada kerangka yang bisa ngejelasin bahwa kita tuh tiba kayak di era dimana kita tuh dikontrol, kita diawasi, kita seolah-olah diarahin, bukan dengan kekerasan ya, meskipun hari ini kekerasan masih banyak, kriminalisasi masih ada. Terus ya banyak lah. Mancing kau. Dan ketika hari ini kayak gue nyadari, kekuasaan yang menunjukkan kayak gitu kayaknya nggak elegan ternyata. Itu cara yang paling menurut gue ya udah nggak berlaku mungkin hari ini tuh, meskipun kayak kita masih bisa baca realitasnya. Hari ini mereka tuh senyap, mereka diam-diam, mereka halus, mereka seolah-olah tidak memaksa, tapi tangan-tangannya di belakang tuh gerak. Nah gue nyebutnya ya ini rezim infokrasi. Infokrasi. Jadi ya rezim inilah yang ngegerakin kita dengan seolah-olah tuh kayak, oh lu harus bersuara, lu harus angkat tentang ini ya, padahal jangan-jangan kita diarahin untuk bersuara tentang itu. Maksud gue adalah HAM hari ini tuh harus dilihat konteksnya jauh lebih daripada itu buat bisa benar-benar kita, wah ini hak gue untuk benar-benar tidak dimanipulasi, tidak dikontrol, tidak diawasi dengan segala yang mungkin gue nggak tahu motifnya apa, tapi ya ini ekosistem yang sedang terjadi gitu, yang ketika gue coba melihat terutama di ekosistem digital kita ya, di sosmed. Jadi ya gue rasa itu lebih berbahaya dibandingkan misalnya hari ini kayak kita lihat kekuasaan yang tampil dengan kekuasaan fisik tapi yang nyerang psyche atau psikologi kita. Aduh, dalam banget. Muter dulu lah ini gue. Kalau Rian ngomong tuh gue dalam banget, deg-degan gue Pak. Apanya? Jangan lu, Ar. Gue udah. Lu belum. Gue 3-3 nih bos. Nah, gue nih. Nah, coba lah biru. Nah, gue skip aja lagi biar lo, kan lo selalu di skip di tengah masyarakat. Pasti dong. Tapi gimana perasaan lo? Kalau apa sih sebenarnya harapan teman-teman difabel di hari HAM kira-kira? Mungkin lo ada orang curhat ke lo, apalagi kan sering banget tuh orang-orang yang mau bunuh diri nggak jadi bunuh diri gara-gara lo kan. Banyak loh Bang. Kayak banyak kayak aturan kan kayak disabilitas tuh dapat 2% aturannya kayak undang-undang, tapi ternyata nggak dilakukan gitu. Itu kan salah satu kerja juga kan. Dan kita untuk apa kayak kuliah baik-baik tapi nggak dapat kepercayaan dari pemerintah, karena kalau kita mengharapkan kepercayaan dari masyarakat susah juga kan, karena kita sama-sama berjuang. Nah salah satunya menurut aku yang paling benar itu ya dari pemerintahnya, lebih ditegakkan kayak ditegakkan soal ini. Iya kayak afirmasi ke teman. Iya gitu, karena aku merasa kayaknya teman-teman disabilitas tuh haknya lebih
enak didapatkan di komunitas, bukan di Oke. pemerintah. Oke. Karena di komunitas tuh kita tuh disabilitas bukan cuman kayaknya inklusi itu bukan soal isu aja sih. Dan disabilitas tuh bukan cuman keadaan, tapi kayak disabilitas tuh ya benar-benar keunikan aja yang bisa digodok dan dikembangkan kalau di komunitas. Tapi kayak di pemerintah kayaknya enggak deh. Kayaknya cuma dimanfaati insek-inseknya doang. Oh ampun. Dimanfaatin dong. Jalan dulu Bapak, ini puter balik gua udah Bapak, balik nih, puter puter balik, balik, gua puter mau balik. Kalau bisa lagi nih. Tapi ngomong-ngomongin Tarik tentang dua bang. Emang kurang ajar. Kapan lagi disabilitas menang di negara ini kan kalah kan? ya ampun. Tapi kalau ngomong-ngomongin tentang bagaimana sebenarnya komitmen negara ya terutama tentang disabilitas, kalau menurut lo sendiri apa sih yang manfaat yang udah pernah lo dapatkan gitu selama ini? Maksudnya kan oke lah, ada beberapa hal yang memang perlu kita kritisi, tapi mungkin apa yang memang saat ini udah ada tapi kayaknya ini perlu ditingkatkan lagi deh. Oh ya. Padahal Bapak kemarin foto sama Giring Niji sama Raja Juli juga Bapak ini. Iya. Apa itu? Apa itu? Apakah negara tidak hadir untuk Anda? Dipakai ini, Iya, nih Pak. Ini pers dulu. Tolong jelaskan. Ada Raffi Ahmad di game Bapak. iya, Ada paham di Tore Tejo. Tapi kan saya bukan mewakili diri sendiri. Disabilitas wakilan rakyat. Oh ya, oke. Kan Ini karena Anda terkenal makanya pemerintah peduli mungkin. gini. Menurut aku semua ini adalah kesalahan dari kedua pihak. Oke. Dari pihak disabilitasnya juga dan dari pemerintahnya juga. Kok Anda menyerang kelompok Anda sendiri sekarang? Bukan karena bukan menyerang, tapi teman-teman disabilitas tuh banyak yang terlalu berharap, tapi Oke. nggak memantaskan dirinya. Oke. Karena kita bisa lihat kayak pendidikan mereka tuh ya dari SMP ke bawah, SD bahkan kayak mau sekolah aja masih takut. Nah, gimana caranya kita bisa percaya ke mereka, sedangkan mereka aja nggak mau berjuang untuk dirinya sendiri. Nah, jadi makanya aku bilang iya, aku mendapatkan bantuan itu dan mempermudah itu karena aku memberi contoh dan kayak kayak udah siap untuk mendapatkan itu. Nah, sedangkan mereka kayak disuruh sekolah aja nggak mau, Bang. Nah, dari pemerintah juga kayak nggak ngeberi ruang untuk merekanya. Nggak proaktif lah. Iya, nggak terlalu banyak. Dan tapi maksudnya angkanya gede banget kan disabilitas, Bang. Itu 2023 aja tuh 8-9%. Disabilitas tuh sekitar hampir 30 jutaan. Gimana caranya kan 30 juta itu bisa ditanggulangi dengan cuman 2% per BUMN atau BUMD. Nggak akan tutup itu semua. Tapi dengan terafirmasinya Anggi ya dalam beberapa ajang gitu, maksudnya kemarin sempat juga disupport sama beberapa Bro, pihak. ini difabel rezim, Bro. Dewan Perwakilan Disabilitas Iya, rezim, Bro. DPR. Iya, Istilah benar. baru itu. Bentar lagi ada kursi itu yang di Senayan. Ini lagi bagus. Nggak, tapi aku setuju kayaknya kita tuh mau ngebantu orang yang orangnya itu siap untuk dibantu. Bang. Iya. Karena kalau kita ngebantu orang yang dianya nggak mau dibantu itu kayaknya kayak kesel sendiri kan dan sia-sia kan. Iya. Dan menurut aku ya teman-teman disabilitas kalau mau apa ya saling lah untuk memantapkan diri juga dan pemerintah buka ruang sebaik-baiknya. Nah, makanya tadi itu yang gue bilang dengan lo ada simbol afirmasi ke Anggi, semoga ini juga menjadi bentuk willingness sama komitmen lah Bener. untuk merangkul yang lain. Nah tapi Yan, di balik tadi kritikan-kritikan yang udah lo kasih ya, Iya. gue penasaran sih kalau menurut lo sendiri apa yang harus dilakukan gitu untuk memperbaiki itu. Walaupun kita ngasih kritik, tapi kan mau bagaimanapun kita tetap harus optimis kan. Bro? Satu, serahkan sama ahlinya, sama serahkan kepada yang sedang menjalani. Oke. Ya, beberapa permasalahan hari ini tuh belum pernah dirasakan oleh senior-senior kita. Iya. Dan leluhur kita mungkin jangan-jangan dengan permasalahan eksistensial hari ini, iklim, terus masalah yang lain menurut gua yang dibutuhkan hari ini tuh nggak bisa muncul masalah satu terus disiplinnya tuh pakai HAM. Oh, hari ini nggak bisa selesai. Jadi dibutuhkan benar-benar multi perspektif, lintas generasi buat benar-benar hadir melihat permasalahan di era tidak pasti hari ini. Jadi hari ini kan kita selalu ngelihat tuh satu masalah pengen diselesaikan, munculin satu kebijakan, muncul masalah baru. Kita pengen misalnya nyelesain masalah gaji guru. Tapi ya itu berkaitan juga dengan mungkin kementerian penerima yang menerima. Terus terkait dengan pendidikan juga, tenaga kerjaan juga. Jadi benar-benar tuh dibutuhin satu bentuk kesadaran baru yang bikin kita tuh berempati terhadap generasi yang hari ini tuh sedang menjalani. Nah, kebanyakan hari ini kan paradigmanya tuh selalu egoistik menurutku. Bahwa ya lu tahu apa sih? Gua lebih dulu gitu misalnya menjalani kekuasaan, terus gua udah merasakan itu. Jadi ya nggak ada keterbukaan buat benar-benar ngeliat masalah hari ini.
Itu tadi satu contoh aja bahwa hak-hak digital kita hari ini belum terpenuhi contoh. Dengan feature shock hari ini yang terjadi, sosial media boom, tiba-tiba beberapa tahun kemudian ChatGPT atau AI udah masuk. Sebelum ada regulasi, sebelum ada kemampuan kita memahami gimana sih kita berliterasi dengan sosial media, tiba-tiba AI muncul. Dan itu udah ngegoncang banyak sekali aspek kehidupan gitu, dan itu saling sangat berkaitan. Jadi kalau gue sih lebih pertama adalah bagaimana akui, hargai, ya terakhir apresiasi. Dari dulu menjalani kekuasaan siapa ya? Yang dari dulu sampai sekarang masih berkuasa ya? Ada ya? Ya, lu tau lah siapa bang. Lu tau lah siapa. Tapi gue mau nanya lo semua ya. Iya. Ini kan menarik ya. Kadang ini masih masuk konteks HAM. Ya. Orang-orang dulu di generasi gue nih, itu selalu membedakan HAM dengan lingkungan. Kadang tuh kalau kita lagi fokus ke konservasi gajah atau satwa, ngapain lo ngurusin ini? Padahal masyarakat kita masih miskin, bla 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 gitu. Lo gimana pandangan lo soal orang-orang yang kayak gitu? Kan ngapain lo ngurusin hewan, ngapain lo ngurusin ini? hutan. Padahal masih banyak orang Papua yang kelaparan, nah gitu-gitu lah bos. Karena saya Islam. Jadi di Islam tuh kayak diajarin bang, gue untuk memvalidasi lulusan UIN. Sebenarnya. Biar UIN masih berasa. Soalnya kok sumpah gue jarang lihat lo pakai dalil Islam aja. Menarik. Coba. Ya gue belajar kayak ada banyak guru-guru lah. Dan ketika gue ngeliat dijelasin ada satu konsep tauhid itu sebenarnya adalah bagaimana hubungan antara kholik dan makhluk. Mantap. Cukup itu aja. Oke. Dua ini ya batasnya cuma itu aja. Jadi kalau kita sama-sama makhluk, nggak ada bedanya kita sama hewan, tumbuhan, terus makhluk-makhluk lain. Jadi itu yang harus digeser paradigma antroposen tadi bahwa manusia itu pusat dari segalanya. Oh sekarang udah nggak bisa. Ketika kita udah di batas dari planet kita gitu. Oke mungkin yang berkata begitu kayak saya menduga bang bahwa ya mereka udah cukup dengan apa yang dia timbun jangan-jangan sehingga nggak ada urusan lagi gitu dengan generasi selanjutnya karena ya fenomena ini menurutku akan menimbulkan ketidakadilan antar generasi dan dari situ ya harus dipahami bahwa generasi sekarang lah yang akan menanggung akibat dari keputusan hari ini dan itu saling berkaitan. Itu sih. Berarti sebenarnya isu lingkungan, isu habitat dan manusia itu sebenarnya satu kesatuan lah kalau menurut lo ya. Kalau dari dalil Hindu, Bapak jangan itu loh, bukan lu dari Hindu. Ini jangan jadi perang sekte nih. ini udah loh. Lo mau dalil apa nih lo Bapak dalil? yang belum, Bapak yang belum Pak. Oh. Nah kalau Dalil Hindu, dalil Hindu. Nah nih, Tapi- lu jangan dulu lu. Oke. Aku lah bang kan karena iya. bang memang hak disabilitas nggak pernah ada. Selalu di skip. Kalau dari dalil disabilitas gimana ya? Enggak dalil dulu gua denger, kita denger dulu nih orang dalil. Dalilnya gimana? Dijelaskan bahwa bagaimana hubungan manusia dengan manusia, bagaimana hubungan manusia dengan makhluk yang ada di bawah, dan bagaimana manusia berhubungan dengan Tuhan. Gitu. Itu dijelaskan betul lah. Termasuk hubungan dengan lingkungan itu gitu. Sama bro, apa keputusan kita hari ini, kalau di Bali kan, kalau di Hindu namanya karma. Karmanya di masa depan kan seperti apa gitu bos. Ya hampir sama lah. Dalil orang Medan gimana kalau dalil orang Medan, Bro? Kan nih lo udah tahu lah. Ya kita ya lah bang. Kenapa diurus? Yang penting mak awak makan. Adik awak kuliah itu ya orang lain urusan dia lah. Itu dari siapa Gi? Orang Medan itu. Oh jadi orang Medan gitu. Oh. Ada beberapa yang dari sana kan yang ego. Oh, teman-teman agak lain maksud lo. Enggak. Kan ya kalian tahu lah yang kemana ya. Lebih dari jengkel, maksud lo yang raja jengkel. Enggak lah. Abang aku itu. Oh, Luhut maksudnya. Waduh, itu keterusan. Oke. Bang kalah kuat bang. Mati aku. Tapi bener Gi, kalau dari yang sendiri gimana tuh Gi? Melihat pandangan-pandangan kayak tadi, kalau misalnya nih, kan orang-orang dulu bilang kalau kita ngomongin hak, udahlah urusin diri sendiri dulu daripada ngomongin yang lain gitu. Padahal kan sebenarnya, ya kita tahu ada banyak gap lah di negara kita yang pada akhirnya membutuhkan kita untuk juga saling mengingatkan. Nah bagi lo yang maksudnya perwakilan dari teman-teman disabilitas, tapi menurut gue ya punya privilege yang cukup oke lah, baik dari sisi akses, dari sisi engagement, exposure gitu. Kalau
exposure aku percaya kita punya privilege, tapi kayaknya kalau akses nggak terlalu deh. Kenapa? Kenapa tuh bang? Terlalu ya. Enggak, kenapa? Lebih gampang dapat exposure kenapa? Bang, enak kali orang cacat dimanfaatkan. Percaya aku bang. Wah, gimana coba? Gampang, Praktiknya coba. Gampang ya hooknya. Gampang. Kali, untuk hook gampang. Makanya kan orang-orang kalau mau bikin campaign kan ada disabilitas keren. Gitu. Sebenarnya iya membuka ruang untuk kami kan. Tapi iya jangan untuk Cuma ini itu doang. Iya. Iya. Gitu. Ya kayak yang jokesku yang pernah inilah bermasalah Ya. gara-gara aku bilang apa persamaan pemilu sama bantuan disabilitas. Ah. Sama-sama 5 tahun sekali gue bilang. Kan betul kan disabilitas kan dibantu waktu pemilu aja. Karena itu tuh kayak gitu. Nah, maksud aku dikasih keberlanjutan kayak banyak tuh bantuan ke teman-teman disabilitas bang, tapi bantuannya cuma ngasih, ya udah selesai gitu. Nah, Padahal mungkin teman-teman nggak butuh bantuan, cuma butuh kesempatan kerja aja kali ya. kesempatan dan kayaknya kayak apa ya, kayak bener kayak ego tuh ada di sini. Kayak kita tuh kasih pelatihan itu aja bang, kayak ngejahit, mijat dan kayaknya sekarang jarang deh orang jahit baju. Iya, iya. Kayak ngejahit baju 50.000, kalau kita beli Shopee udah 30.000 40.000. Kayaknya pelatihan itu udah ganti dari yang lain. Gitu. Contoh apa menurut lo yang Dibutuhkan. Kayak aku yang mau aku bikin di tahun depan tuh kayak pelatihan digital. Oke. Karena aku pribadi 6 tahun belakang ini hidup karena digital bang. Dapat jodoh juga karena digital ya. Iya. Anda kena pencitraan. Nah, itu pacaran apa? Berapa menit aja sudah kau tipu? Berarti salah tadi, akses ke jodoh kan cepet Pak. Iya, cepat loh. Privilege. Nah kayak gitu sih bang, kayak bantuannya itu udah jangan cuma itu doang dan aku dengar dari teman-teman semua tuh kayak pengen sekolah tapi di biayanya lah ininya lah gitu, kayak teman-teman disabilitas kan memang biayanya aku akuin lebih tinggi bang. Kayak untuk kehidupannya sebaik karena kan butuh hal-hal yang tambahan lain kan ya. Ya harapannya teman-teman semua itu kayak ya sekolah itu lebih digratisin, terus kayak kuliah tuh dikasih lah kesempatan. Oh, Anda pendukungnya Anies ya? Suka sekolah gratis ya? Enggak juga sih bang, kan saya korban juga bang. Ya udah, Anda jalan dulu dah. Ya, jalan dulu. Tenang, Pak. Bapak. Nih, saya bantu nyangkul, Pak. Nah, udah belum? Udah, Ada. udah. Oh, iya, apa, Bro? Gua Uno loh, guys. Ayo. Aduh nih partai kuat semua ya warnanya ya? Enggak, hijau aja, Bro. Kan dia Uno. Putarnya kemana sih? Ke sini kan? Ke lu ya, ke gua. Ya, lo hijau. Hijau aja. Kasih hijau. Yang hijau. Nah, mampus lo, Ar. Nah, kenapa lo? Oh, ini yang disebut dikenalkan oleh rezim kayak gini ya. Ya kan memang kalau masyarakat lo gampang disetir. Guys, dimanipulasi ya. Tapi kan HAM tuh, ya gue baca-baca tipis lah. Ya. Kan selalu HAM tuh identiknya bahwa pelanggar HAM tuh negara. Ya. Padahal ini lagi ada perspektif bahwa pelanggar HAM tuh nggak cuma negara, tapi korporasi besar. Ya. Bahkan kalau kasus-kasus di Indonesia itu, banyak aduannya itu malah ke korporasi-korporasi besar, sawit, tambang, dan semacamnya. Tahun lalu hampir 1.500 aduannya. Sama gue tambahin platform-platform digital kita Pak. Nah, Itu tadi. nah, jadi apa tuh pelanggaran kalau di platform digital tuh? Ya satu, tidak ketat memoderasi. Oke. Dan ya semua diserahin ke kreator gitu. Padahal ya ada tanggung jawab platform. Sialnya kita nggak bisa nuntut mereka, kantornya di Luar. Singapura, di Amerika, dan beberapa cabang aja pasti hak jawabnya menurut gua kurang gitu. Tapi lu sempat kayak menuntut mereka atau berdiskusi soal Pengaduan gitu mereka. Pengaduan karena tiba-tiba konten gua di ban TikTok pernah. Oh, sempat sampai di ban gitu Sempat juga. sampai di ban bang. Gua ngangkat soal isu bea cukai kalau. Oke. Dan nggak tahu kan apa isinya dan segala macam, ya tiba-tiba gue menduga ya serangannya karena satu mikro targeting, terus ya di report oleh banyak orang yang nggak gue kenal, terus ada pasukan troll gue nyebutnya tuh buzzer yang nggak punya foto-profile terus nggak jelas. Menarik nih perspektifnya bahwa sampai platform digital aja bisa melakukan pelanggaran HAM juga ya. Dan dari situ menurutku ya kita belum ada regulasi yang secara tegas buat menghukum mereka. Padahal hari ini gimana mau kita ngomongin hak asasi kalau kita udah jadi produk dan data. Betul. Jadi ya lebih jauh daripada itu Pak Pigai harus hadir. Pak Pigai, apa kata-kata hari ini? Pak, tolong Pak, kata-kata hari ini Pak. Bang takut bang hilang. Takut bang. Balik ke lu. Enggak masalah kayak Ya, menarik. kalau di media sosial kan bang, digital kayak gitu kan katanya kita bebas berpendapat ini itu atau apa.
Tapi nggak sebebas itu juga bang. Bahkan kayak disabilitas aja dibatasin cuman ngomong doang. Gimana tuh? Contoh. Kayak aku tuh pernah bilang kayak, ya alhamdulillah 5 km 47 menit gitu. Kok ada ya orang kaki dua finishnya lama gitu. Kan aku nanya ya. Nah, tapi Anda sudah difabel menghina orang Anda ini. di mana penghinaannya bang? Kan nanya kok ada. Kan diskusi. Iya, diskusi. Iya, Oke. iya, Pakai- iya, oh, berarti ada tanda tanyanya lah ya. Ada tanyanya Oke. kayak Terus? gitu. Nah, ya kayak apa ya? Kayak menurut aku memang masyarakat kita pun gampang diinin aja sih bang. Ini itu apa? Gampang Ini- terpancing. Terpancing. Iya. Tapi pernah gak sih konten lu kena restriction gitu Nggi? Misalnya karena lu konten terus ada himbauan bahwa konten ini mengandung hal-hal yang negatif gitu, pernah nggak? Karena kebetulan disabilitas kan sahabat engagement kan, dijaga banget. Sahabat engagement. Sahabat. Ya. Jadi, wah pastilah kita kalau itu kan ada kreator, terus kayak usaha gitu. Kalau ada disabilitas, oh itu cepet itu, pasti. Nah ini menarik nih Mas Wildan karena memang Enggak, biasa aja sih menurut biasa aja. Iya. Jangan dulu, Bang. Jangan dulu, Bang. Jangan dulu Pak. menarik dong karena memang Ini siapa main? Bukan Mana gua. sih? Ke kanan kan? Kanan. Ya udah bang ambil lah 2 bang. Ya elah lu. karena memang sebenarnya ternyata kalau ngomongin HAM itu sedekat itu kan bro, Wow, dengan, dekat dengan banget. kehidupan kita sehari-hari Dekat gitu. sekali. Tadi dia sebagai content creator, bahkan platform pun juga sebenarnya menjadi ruang Ya, yang tidak aman, aman. gitu bagi si content creator ini. Anggi misalnya sebagai disabilitas, ruang-ruang umum atau ruang-ruang publik pun juga menjadi ruang-ruang yang sebenarnya tidak sangat aman bagi Jauh. dirimu sendiri gitu ya. Bahkan kan pelecehan seksual itu paling banyak terjadi malah di ruang paling aman bro, yang kita anggap paling aman yang namanya rumah bro. Nah artinya bahkan ruang-ruang terdekat pun Iya. banyak pelanggaran-pelanggaran HAM gitu. Nah maka dari itu sesuai dengan nama gerakan yang lo buat, orang-orang muda tuh harus berisik bos. Siap. Menurut lo gimana? Bagi orang-orang muda di luar sana nih yang merasa bahwa kan sering tuh kita ngelihat cewek di catcalling tapi kita diem aja gitu. Cewek dicolek-colek tapi kita diem aja. Di KRL tuh sering terjadi bos. Iya. Nah menurut lo nih Yan, sebagai orang muda, bagaimana menurut lo pesan-pesan yang bisa diberikan oleh orang-orang muda yang lain? Serius banget hidupnya. Negara ada pesannya gitu. Dari tadi pas gitu. Lanjut Ada lah pesannya lah ya. dikit. Ya, kalau gue sih ngelihat hari ini kesadaran anak muda menurut gue udah paling depan tuh kalau ngelihat ketidakadilan sih. Dan itu kan terjadi di bukan cuma ruang-ruang digital kita tapi di ruang-ruang nyata juga. Ya. Jadi kan perdebatannya ya benar. Kayak udah sering juga diskusi sama Bang Wildan ya bukan lagi kiri sama kanan gitu, tapi antara adil atau tidak adil. Ya. Ataukah hak gue dipenuhi atau enggak. Jadi kita melihat hari ini energi anak muda yang luar biasa besar untuk mengharapkan masa depan yang lebih baik justru harus disambut dengan baik juga. Kan hari ini kan kita cuma beda peran aja. Ya. Ketika kita beda peran artinya bukan berarti kita tidak kompeten. Atau kita selalu direndahkan bahwa kamu masih muda, bahwa kamu anak kecil gitu, belum pantas ngomongin policy dan lain-lain. Jadi menurut gua bongkar pikiran lama itu, perbanyak situasi di mana kita saling berempati lintas generasi, karena hanya dengan itu kita bisa memulihkan, hanya dengan itu kita bisa menemukan keseimbangan. Karena hari ini negara kita ya udah terlalu menurut gua udah oleng lah. Jadi anak muda ini justru bisa jadi formula emasnya, bisa jadi rasio emasnya gitu. Jadi jangan melihat lagi ya kita cuma sekedar angka sebagai dividen demografi, tapi lebih daripada itu kita yang harus ngebantu kalian jangan buat ngerumusin kita mau kemana di masa depan. Kayak hari ini bahkan saya masih bingung gitu kayak kemana sih arah identity nasional kita gitu sebenarnya anak muda mau diarahin kemana. Karena ketika negara-negara lain ngejemput bonus demografi tuh benar-benar well prepare banget gitu. Kayak kita contoh Korea, terus Jepang, Cina. Mereka benar-benar kayak bikin satu kesatuan di mana kemana kita ngarahin dividen atau ledakan demografi ini. Nah, kalau ledakan demografi itu berubah jadi kemarahan, kita ngelihat korupsi, ketidakadilan, pelanggaran HAM, yang ada jadi kemarahan aja. Dan kemarahan itu ya kita bisa lihat fenomena-fenomena yang terjadi di Bangladesh, di Nepal, kemarin ya. di beberapa negara lain yang nggak berhasil mengubah kemarahan jadi harapan. Jadi anak muda jangan sampai terjebak di logika emosional aja, tapi harus keluar daripada itu buat bangkit dari dimensi-dimensi yang benar-benar bisa bikin dia tuh melihat lebih luas lah perspektifnya. Gue punya formula
ketika lu ngelihat sebuah keresahan, suarakan, jadikan gagasan, tumbuhkan gerakan, dan di situ pasti akan ada perubahan yang tercipta. Mantap nih orang nih, mantap. Iya, nyapres tuh milih dia dah. Iya nih. Nyapres ya. Iya. Nyapres ya, Gua kalau ketemu Rian tuh berapa kali tuh gua terenyuh, Pak. Sangat puitik, dalam, beda sama abang-abang Bali ini. Abang-abang Bali. Abang-abang Bali gak jelas. Kalau ketemu Anggi gimana? Ya, aku tuh berempati lah sama Anggi. Aku tuh gak pernah berani menghina beliau kayak gitu. Dia tuh Ada kamera ya. Jujur. Gi, jadi Nah, pertanyaan buat lo nih, terakhir Gi. Lo milih Prabowo apa Jokowi? Aduh. Nggak milih aku kemarin, Bang. Lo milih kau? Nggak milih. Oke. Milih Luhut apa Hotman Paris? Hotman Paris sih, Bang. Hotman Paris. Iya, dia Kenapa? bicaranya lebih baik. Oh, berarti gak bagus. Milih Natalius. Lebih baik. Bang, kutumbok, Bang. Hati-hati kau. Lebih menenangkan. Nah. Milih Ralin siapa? Wawa. Wow, lah, Wawa. Itu kamu mikir itu, Bang. Ya oke, lo nih ada pesan nih, pesan terakhir nih. Ini mungkin hari lo terakhir di sini nih. Lo akan bicara apa nih buat teman-teman agar sadar HAM nih? Kalau udah aku ya, Bang. Tapi sebenarnya Kan kamu difabel nih, ada nangis-nangisnya dikit biar rating kita langsung naik nih. Nah, di podcast ini ya. Oke. Tolong ntar dramatis ya. Kalau nggak nangis di-cut berarti Ya. hilang lagi. nanti. emang nangis di media itu masih bagus ya, Bang? Masih bagus. Trafiknya masih tinggi. Rating masih Ya. tinggi lah di TV. Terakhir siapa tuh pejabat kayak gitu nangis ya? Aku mau cembut tapi nggak enak. Kebetulan waktu itu gue juga mau wawancara dia. Dia yang wawancara dia. Oke lanjut. Kayaknya kalau menurut aku ya kalau kita Nangis dulu. bicara tentang HAM tuh harus kita sendirinya yang adil, Bang. Iya benar. Jangan kita doang yang pengen dipenuhi, tapi kita juga menuhin. Kita tuh kalau negara buat salah, kita tuh terlalu pengen viralkan ini dari engagement. Tapi ketika negara buat baik, kita nggak mau memviralkannya. Harusnya kita bangga kan. Langsung udah weh. Hidup DPR. Jadi Tolong Rian Ernest. Besok Raja Juli. Bukan yang bikin agak lain. Oh, Ernest Prakarsa. Rian Ernest mah yang Golkar. Tapi gimana kalau menurut lo pendapat lo? Ya kalau menurut gue sih memang Ini sebagai orang Bali nih ya? ya Bang, jangan dikecilkan. Oh iya. Indonesia benar-benar mengakui HAM ketika orang Bali bisa jadi presiden. menarik. Itu menurut gue, Bro. Iya. Kalau itu Bali benar ya? Iya, Bro. Orang Berarti Bali, orang ini- Hindu bisa jadi presiden. Itu. Intinya siapapun orang di luar Pulau Jawa lah. Yes, pesannya itu. Tapi lebih hebat lagi menurut gue orang Bali karena ibunya Pak Soekarno orang Buleleng tuh orang Bali. Yes, betul. Melahirkan presiden udah cukup lah. Ya, nah. Itu keren. Ya ntar 2045 lah, Bro. Kita bersaing berdua, Bro. Woi. Kita sehat-sehat, Bro. Gua enggak. Disabilitas nggak ada. Iya. Mau bersaingnya berdua aja. Kalau aku mau nunggu Anggi ya, gue mah. Ya nggak mau lo aja dah. Lo mau DPR apa presiden? Gue lah, gue Aku mau jadi bermanfaat bagi masyarakat. kawan gue cuma satu Janetes. Daerah bro, udah bro. Nggak, tapi kalau gue ini lah pesen lah. Oh, iya, Jadi benar. kalau gue kan generasi udah cukup inilah ya, udah tua lah. Jadi ada salah satu pemikir gue suka banget. Siap. Namanya Gayatri Spivak. Dia filsuf postkolonial dari India. Ya. Jadi dia bilang tuh yang paling penting adalah memberikan suara kepada yang bisu nih. Yang bisu adalah orang-orang yang termarginalkan, orang-orang yang nggak pernah dihitung oleh pemerintah, orang-orang yang mungkin nggak dianggap di masyarakat. Nah mumpung Anda followernya banyak, lanjutkan perjuangan kalian. Yes. Gak hanya menyuarakan kelompok Anda masing-masing, tapi Siap. kelompok-kelompok yang rentan. Jadi thank you banget udah nongkrong di Produktif. Thank you. Hangout. Bye. Thank you, Bang.